Alhamdulillah, kita bisa lanjutkan kembali kajian kita telah tetap manfaat inisiasi. Maaf ini 2 minggu terakhir tidak terselenggara karena ada satu dan lain hal. Kita akan masih lanjutkan pembahasan tentang negara-negara adidaya bagian akhir, yaitu tentang negara Rusia ya. Ini untuk bagian yang kedua. Di pertemuan sebelumnya kita sudah Rusia ini dari aspek Rusia ini negara dari peta geografis, kondisi ekonomi, politik, militer, demografi sudah kita bahas. Itu memang tidak ada di dalam kitab ini, tapi ini sebagai suplemen yang bisa memberikan gambaran saja untuk mengupdate informasi atau maklumat terkait dengan Rusia. Nah, berikutnya di pertemuan ini insya Allah kita akan bahas tentang karakter dari Rusia. Jadi di kitab ini disebutkan bahwa Rusia ini adalah bangsa yang rajin bekerja, kemudian punya vitalitas, kekuatan, tapi lugu dan sederhana. Kalimat di dalam kitab disebutkan seperti itu. Makanya kemudian di simbol atau di gambaran yang mereka tunjukkan terkait dengan karakter Rusia ini, misalkan di mata uang Rusia ya, itu ditunjukkan bahwa memang karakter mereka yang rajin bekerja, misalkan bagaimana tunjukkan dengan kemampuan mereka untuk mengolah pertanian gitu ya, dan itu menjadi ciri atau karakter yang dimiliki oleh bangsa Rusia. Atau ya kalau yang pernah menyimak film kartun ya, judul Madagaskar, itu adalah salah satu sequel dari film Madagaskar ini, ketika bertemu dengan kelompok orkes sirkus ya, yang berasal dari Rusia. Salah satu yang karakter yang dimunculkan itu adalah seekor harimau bernama Vitali. Dan dia ya, walaupun dalam film itu ada dinamika, tapi menunjukkan bahwa itulah karakter dari yang ingin ditunjukkan secara simbolik dari bangsa Rusia. Secara umum juga dikenalkan apa yang disebut sebagai Russian folklore ya, atau nasional karakter Rusia ini, misalkan karena bangsa Rusia ini kan berasal dari bangsa Slavik ya, demografi yang sudah kita gambarkan di pertemuan sebelumnya, yang itu perpaduan dari bangsa yang berasal atau yang beragama Nasrani, tepatnya adalah Nasrani Ortodoks, yang berbeda dengan Nasrani Eropa pada umumnya, Protestan. Itu Nasrani Ortodoks. Walaupun Ortodoks itu terbagi dua, ada Ortodoks Yunani, ada Ortodoks Rusia. Gitu. Artinya secara konflik keagamaan itu lebih awal, karena pertentangan antara Ortodoks dan Katolik itu kan itu masa-masa awal tinimbang misalkan kemunculan Protestan itu di abad pertengahan, gerakan reformasi agama di Eropa. Dan keagamaan Ortodoks Rusia ini sudah established. Artinya dia tidak mengalami lagi dinamika internal di agama. Ada mungkin hal-hal yang seperti cabang saja. Dan itu yang kemudian membangun karakter dari bangsa Rusia. Walaupun nanti yang menarik adalah ketika
komunisme itu menguasai Rusia jadi negara Soviet gitu. Menjadi pertanyaan adalah seberapa kuat religius dari dan di Rusia ini uh, uh, kalau yang arah barat ya Rusia Eropanya itu kan berasal dari bangsa Slav gitu. Tapi dari arah timur itu pengaruhi juga dengan karakter bangsa Mongol. Kemudian perpaduan dari Slavik dan Mongol ini melahirkan karakter yang unik dari bangsa Rusia. Nah, sehingga dari dua hal ini akhirnya melahirkan tiga nasional karakter dari bangsa Rusia. Yang pertama adalah dia memiliki big nature ya, kealamiahan yang kuat ya. Tinimbang misalkan buat identitas yang dimunculkan di. Jadi kalau saya melihat Rusia itu seperti mirip-mirip Jepang. Dia bangsa yang semakin modern, tapi kekuatan ya, kekukuhan terhadap tradisi masa lalu, tradisi nenek moyang itu kuat, gitu. Terutama di Rusia. Nah, yang kedua itu adalah kain usum. Jadi Rusia ini juga punya karakter yang ya ya ini baik gitu ya. Walaupun memang tipikal Rusia ini kan tipikal orang yang jutek gitu ya. Semacam itu. Tapi ya secara umum dia adalah orang yang punya karakter yang baik gitu. Timbang misalnya kalau kita bandingkan dengan apa namanya dengan bangsa Jerman ya atau juga bangsa Yahudi yang kemudian dia lebih ofensif gitu. Nah, kalau Rusia ini dia lebih apa istilah karakter itu dia eh, lebih ke dalam gitu ya, lebih defensif gitu, cenderung tidak 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 mudah untuk bisa bergaul. Nah, yang ketiga adalah prinsip kolektivisme. Ya. Walaupun memang prinsip kolektivisme ini semakin menguat ketika Rusia ini menjadi komunis ya. Dengan prinsip-prinsip karakter komunis yang sifatnya menghilangkan kepemilikan yang sifatnya private gitu. Sehingga kolektivitas ini menjadi suatu karakter yang dimiliki oleh manusia. Sehingga ketika komunisme runtuh, nanti kita bahas ya, ada semacam shock ya, kekagetan dari ketika dia harus kemudian mengadopsi sistem yang lebih liberal, ya, yang lebih bebas. Memang secara karakter dia memang bangsa yang lebih mengedepankan kolektivisme, seperti juga bangsa Jerman. Ini juga beberapa tulisan atau catatan yang terkait dengan bagaimana kehidupan para pekerja di Rusia. Nah, dalam konteks ideologi memang Rusia ini dinamis. Dulu ya, kalau disimpelkan di dalam kitab ini kan dulu kapitalis jadi komunis, balik lagi kapitalis, itu simplistiknya gitu ya. Walaupun memang nanti karakter kapitalisme Rusia di sebelum komunisme ataupun setelah komunisme, setelah Soviet runtuh itu berbeda ya dengan karakter komunisme kapitalisme yang ada di Eropa dan di Amerika. Terlebih ketika Rusia ini kan cakupan teritorinya itu sangat-sangat luas ya. Negara terluas di dunia Rusia ini. Sehingga daya
daya gerak, daya dorong dari bangsa Rusia as a state sebagai sebuah negara yang besar ini memang akhirnya menjadi berat. Karena kalau mobil itu seperti sedang menyetir eh, truk kontainer gitu ya. Ya untuk belok itu susah, untuk manuver itu susah. Sehingga mengejar ketertinggalan teknologi misalkan ketika Eropa mengalami kemajuan teknologi itu ya Rusia bisa gitu. Apalagi ketika zaman komunisme itu kan dorongan ideologi itu menjadikan Rusia menjadi bangsa yang maju ya, negara adidaya. Tapi karena dia memang negara yang sangat besar, sangat luas, ya, makanya kemudian eh, ketika dibandingkan vis-a-vis dengan negara-negara di Eropa Barat, ya, itu akhirnya kemudian menjadi seolah-olah tertinggal gitu. Nah, ini yang juga menjadi yang kita harus pahami bahwa Rusia ini eh, apa, negara yang sangat besar gitu. Sehingga butuh eh, kalau saya melihat mirip ya antara Rusia dengan Cina ini eh, ketika sekarang sudah meninggalkan komunisme itu apa namanya eh, ketika kapitalismenya itu harus kapitalisme yang tersentral atau yang sering disebut sebagai state capitalism, kapitalisme yang dikendalikan oleh negara, bukan seperti negara-negara barat yang mengadopsi private capitalism. Nah, konsekuensinya adalah ketika dia menjadi state capitalism, maka akhirnya Rusia ini seolah-olah tidak meninggalkan dari ideologi komunisme. Nah, ini yang kita lihat di timeline, bagaimana kemudian Rusia ini memang mengalami pergeseran ya. Dulu pada awal-awal sangat tradisional, kemudian muncul apa Kristen Ortodok yang menjadikan Rusia ini sentral dari kekuasaan Kristen Ortodoks setelah runtuhnya Konstantinopel. Kan awalnya Kristen Ortodoks itu berpusat di Istanbul ya, Konstantinopel, sedangkan Kristen Katolik kan di Rom. Gitu. Nah, ketika Konstantinopel dapat dikuasai oleh umat Islam, maka pusat dari Kristen Ortodoks itu berpindah ke Saint Petersburg di Rusia. Nah, Rusia juga mengalami impact dari invasi dari bangsa Mongol yang ketika dalam kekuasaan Mongol di sini memang ada dinamika antara Slavik dengan Rusia dengan bangsa. Sampai akhirnya kemudian bisa mengkonsolidasikan oleh Ivan the Terrible ketika dia menjadi Tsar pertama di Rusia. Gitu. Dan di situ kemudian dilanjutkan oleh dinasti Romanov yang menguasai Rusia hampir lebih dari 300 tahun. Gitu. Dan seterusnya, karena kemudian Rusia menjadi negara apa, negara empire ya, kekaisaran yang yang kemudian dia bersinggungan ya dengan negara-negara adidaya pada saat itu, terutama dengan Turki Utsmani ya, karena memang berbatasan. Ketika penyebaran ideologi komunisme dari Jerman sampai ke Rusia, justru Rusia ini menjadi negara yang berhasil dijadikan sebagai sebagai prototipe ya dari komunisme dalam bentuk kenegaraan. Karena kan awalnya Karl Marx ini seorang filosof dari Jerman, dia hanya menceritakan gagasan ideal versi dia ya, ketika merespon dari kapitalisme yang berkembang di Eropa, mencita-citakan negara yang adil bagi semua, yang saat merasa sama
sama rata gitu ya. Dan itu bisa terwujud ketika terjadi revolusi Bolshevik ya tahun 1918 yang melahirkan negara negara Uni Soviet pada masa Lenin. Dan dilanjutkan pada masa Stalin, Rusia menjadi negara komunis, negara federal, bahkan menjadi leader ya dari negara-negara komunisme di dunia, membangun Komintern, komunisme internasional, dan menyebarkan ideologi komunisme ke seluruh penjuru. Dari situ kemudian terjadilah eh, perang dingin yang sudah kita bahas juga antara Rusia atau ada Soviet dengan Barat. Dua kutub, dua kubu ya, antara komunisme dengan kapitalisme. Sampai akhirnya sudah kita singgung Soviet runtuh 1991 dan komunisme juga runtuh, akhirnya muncul atau kembali muncul Rusia modern. Yang sering jadi pertanyaan kan, ini Rusia modern ini ideologinya apa? Ya, kapitalis ya. Dia negara demokratis. Walaupun karena ada sisa-sisa dari pengaruh komunisme di sekian dekade ya di Rusia, maka tipikal kapitalisme Rusia itu memang secara karakter masih dipengaruhi oleh ide-ide sentralistik ala komunisme. Makanya ketika sebelum Vladimir Putin ya sekarang memimpin, kepemimpinan di Rusia ini memang akhirnya cepat berganti ya, karena ada semacam persaingan di antara mereka, negara-negara yang yang apa yang menguasai pemerintahan yang menguasai di Rusia pasca runtuhnya. Tapi setelah Putin, Putin ini kan sudah periode ketiga ya. Dia dianggap sebagai presiden yang powerful, yang kuat gitu, yang bisa bisa mengembalikan kejayaan Rusia di masa lalu, bahkan eh, bisa mendrive Rusia untuk melakukan peperangan yang sampai sekarang ini belum selesai, perang dengan Ukraina gitu ya. Yang awalnya Barat itu menduga ketika mereka membantu Ukraina dengan embargo gitu ya, dengan apa mengisolasi Rusia dari interaksi ekonomi dengan negara-negara lain, akhirnya Rusia itu bisa bisa kolaps. Ya setidaknya Putin jatuh gitu ya. Tapi faktanya ternyata Putin malah terpilih lagi. Dia cukup kuat ya, cukup powerful untuk bisa dipercaya memimpin ke besaran Rusia gitu. Nah, ini juga kita harus pahami, walaupun memang Rusia ini sudah di awal sudah dijelaskan dia sudah decline ya, sudah menurun posisinya dinimbang pada masa perang dingin, tapi dia masih menjadi rival utama bagi Amerika Serikat atau negara-negara Barat, eh, karena memang tidak sepenuhnya bisa tunduk dengan keinginan atau kehendak dari Barat gitu. Nah, ini yang terjadi. Eh, Walaupun memang di eh, di analisisnya NIC itu Rusia tidak lagi menjadi pusat perhatian bagi Amerika Serikat. Amerika justru lebih merasa ancaman utamanya itu adalah China yang tinimbang Rusia. Kalau kita baca di global mapping di 2040 ini dikeluarkan oleh Indonesia. Tapi tetap Rusia itu juga menjadi potensi ancaman ya bagi Amerika Serikat. Terlebih ketika Rusia melakukan invasi ke Ukraina yang itu di luar prediksi para analis internasional. Dan sampai sekarang masih belum menemukan solusi terhadap krisis Ukraina Rusia ini. Berita terakhir kan coba ada proposal perdamaian, tapi saya pikir ini juga masih wait and see ya. Karena memang ada faktor elit yang kemudian berpengaruh
tidak hanya sekedar faktor kapabilitas negara Rusia versus Ukraina plus negara-negara Eropa yang membantunya, tetapi juga bagaimana memetakan persaingan elit di masing-masing negara. Rusia adalah faktor Putin, Ukraina adalah faktor Zelensky. Itu juga yang menjadi faktor yang bisa menentukan berakhirnya perang Ukraina dan Rusia. Sekedar ini aja. Ini kurang lebih timeline tadi ya. Sedari awal hanya sekedar bangsa uh, bangsa Slavia, kemudian juga menjadi negara yang besar, Tsar, kemudian Empire, kemudian menjadi negara komunis, dan akhirnya kembali menjadi negara Rusia, Federasi Rusia. Nah, kenapa disebut di dalam kitab ini Rusia ini masih dianggap terbelakang dibandingkan negara-negara Eropa? Karena memang dari sisi misalkan ekonomi ya, di sini di analisis bahwa dari poin ya berkaitan dengan GDP dunia dan dibandingkan dengan negara-negara, kalau kita lihat bagaimana Rusia ini dia dikategorikan bukan negara yang advance economics, ya, negara yang maju, tapi dia menjadi negara yang dikategorikan emerging market dan developing economies, ya. Disetarakan dengan Cina, India, ya, Brazil, Meksiko, negara-negara lain gitu ya, dibandingkan dengan negara-negara yang dianggap sudah mapan. Makanya di Eropa dia kan menjadi negara yang di luar negara maju. Ini juga ya suatu hal yang melekat ya terhadap Rusia. Walaupun dia negara Eropa gitu. Walaupun memang susah ya disebut Eropa, karena Rusia ini kan negara awalnya 3 benua, sekarang tinggal 2 benua, Eropa dan Asia. Kenapa begitu? Lagi-lagi tadi saya sudah singgung bahwa ini karena memang tadi negaranya negara raksasa, negara super super besar, sehingga kemudian daya dorong ya Rusia bagian barat itu relatif maju gitu. Tapi ketika harus di-share dengan keseluruhan Rusia yang sangat luas ini, kemudian daya angkatnya menjadi cukup berat gitu, sehingga untuk bisa betul-betul menjadi negara maju setara dengan negara-negara Eropa ya, itu masih jauh ya. Nah, sehingga Rusia ini dianggap dalam kitab ini disebut belum mencapai level bangsa-bangsa. Nah, dan ini akhirnya kemudian menimbulkan problem inferioritas ya. Jadi rasa rendah diri dari bangsa Rusia ketika harus berhadapan dengan bangsa Eropa. Dan akhirnya kemudian melahirkan perilaku yang negatif yang kemudian muncul dari Rusia. Kita juga bisa runut secara historis, memang ya ketika disebut misalkan revolusi teknologi industri dari Eropa itu kan bermuara dari Eropa Barat ya. Revolusi industri kan dari Inggris gitu, dan perkembangan industri itu bergeser ke arah timur, ke Jerman. Rusia itu kan di ujung gitu, sehingga kemudian impact terhadap penelaahan teknologi ya, itu kalau dilihat dari layer-layer yang menunjukkan tahun ya. Walaupun ini sebenarnya bisa dipercepat, kayak Jepang lebih ujung lagi kok bisa lebih maju gitu ya. Nah, ini kan ada loncatan teknologi, tapi secara historis memang Rusia ini dibandingkan Eropa lain dia lebih terlambat untuk kemudian mengalami proses revolusi industri. Nah, dalam perspektif Rusia, Rusia itu juga senantiasa merasa terancam oleh negara-negara lain. Gitu. Dan faktanya tadi juga secara historis ya, itu menunjukkan bahwa memang ancaman terhadap Rusia ini terjadi gitu. Dari setidaknya 4 penjuru. Dari arah timur itu dari bangsa Mongol, dan itu faktanya sudah pernah Rusia itu diserang oleh Mongol.
Kemudian dari arah selatan itu dari Islam ya, karena juga persinggungan perang antara Turki dan Islam pada masa kekhilafan sejak masa Abbasiyah, ya, kemudian masa Turki Utsmani itu terjadi. Gitu. Sehingga ancaman dari selatan itu juga ada. Dari barat, ya, itu juga faktual gitu ya, bahwa Rusia pernah diserang pada masa Napoleon, pernah diserang pada masa Hitler ya, Perang Dunia Kedua. Gitu. Eh, Makanya kemudian dia ya sebagai negara yang punya kekayaan luar biasa ini, Rusia ini senantiasa menjadi negara yang mendapatkan ancaman Pak, dari berbagai penjuru. Gitu. Itu dalam perspektif Rusia. Ini juga dalam kacamata yang lain ya, lebih detail lagi itu dari mana saja potensi ancaman. Kalau dari arah utara itu dari arah Baltik ya, kemudian dari daratan Eropa utara, kemudian dari Sabian Gap ya, dan dari Black Sea. Makanya Black Sea ini kan Laut Hitam ya, itu menjadi laut yang yang eh, penting bagi Rusia. Nah, ini yang kemudian kalau kita kaitkan dengan konflik Ukraina, kenapa Ukraina itu harga mati buat Rusia? Karena Ukraina itu eh, akan menjadi ancaman akses Rusia terhadap Laut Hitam. Dan Laut Hitam itu adalah menuju kepada peradaban luar, baik ke Eropa ataupun ke Asia. Karena dari Laut Hitam nanti masuk ke Laut Tengah, Laut Mediterania. Gitu. Disitulah Rusia bisa akses ke dunia luar. Tinimbang dia harus lewat darat atau lewat uh, Baltik, ya, lewat utara. Makanya dulu pada masa Uni Soviet, saya sudah sering singgung, muncul apa namanya, uh, hot water policy, kebijakan air. Bagaimana Rusia itu berusaha untuk bisa menguasai pelabuhan-pelabuhan yang tidak pernah beku. Ya, satu-satunya ya di Laut Tengah. Karena pelabuhan-pelabuhan di sebelah utara ya, di Baltik ya, kemudian masuk ke Samudra Arktik, itu ketika musim dingin ya beku gitu. Nggak bisa nggak bisa eh, digunakan untuk akses komoditas atau akses pergerakan barang. Nah, satu-satunya harus lewat Laut Hitam gitu. Karena itu kan di wilayah eh, perairan yang tidak pernah walaupun positif. Dan juga ada ancaman dari Kaukasus, Asia Tengah, dan juga dari Mongol di masalah. Ini juga apa namanya, perspektif lain terkait dengan secara historis Rusia ini mendapatkan ancaman dari mana saja. Gitu. Nah, kalau kita lihat memang eh, yang dituju itu adalah Russian Core ya, titik tengah dari, bukan tengah ya, karena barat juga ya. Karena memang disitulah populasi Rusia mengumpulnya itu di Russian Core. Di wilayah Siberia itu kan memang yang paling luas ya di Eurasianya itu, tapi ya karena memang tidak, mungkin secara sumber daya alam banyak ya, tapi eh, secara historis memang serangan itu ke apa yang disebut sebagai Rusia Core. Ini perspektif. Baik, penempatan pasukan pun kalau kita lihat di sini, sebenarnya kita sudah bahas tentang militer, eh, makanya kemudian lebih banyak penempatan pasukan pun itu ada di wilayah barat. Kalau kita lihat di sini kan di utara dan juga selatan. Selatan itu di Laut Hitam. Nah, di bawah itu ada Laut Kaspia, Danau Laut Kaspia. Tapi itu juga sekarang tidak terlalu strategis lagi. Itu hanya akses di sekitaran situ saja. Tapi kalau ke Laut Hitam, itu yang dan saya sebut tadi, dia masuk ke Konstantinopel, masuk ke Laut Tengah. Nah, itu yang menjadi budaya yang sangat
Nah, masih kita bandingkan dengan Eropa lain, eh, Rusia ini secara kekuatan militer pun memang eh, apa namanya ya cukup besar gitu ya. Eh, dengan jumlah penduduk kurang lebih atau berapa ya, itu 145 juta. Memang jumlah penduduknya tidak se apa tidak se sejalan ya dengan luas wilayah. Harusnya kan luas terbesar, penduduknya terbesar nggak juga. Eh, dia hanya 143 juta. 143 juta itu kalau Indonesia kan 270 ya. Berarti hanya sekitar 2 provinsi atau 3 provinsi di Jawa lah, jumlah penduduknya. Tapi jumlah tentaranya cukup besar di 1.300 dibandingkan Indonesia 400 atau 500 ribu. Tapi kalau ketika dibandingkan dengan negara-negara di Eropa, terutama yang berbatasan, itu ini cukup besar. Gitu. Latvia, Lithuania, Finlandia, Estonia ini kan negara-negara yang berbatasan langsung. Tapi kekuatan militernya dan kapabilitas negaranya memang masih kecil. Tapi kalau dibandingkan dengan negara-negara besar Eropa, ya, Inggris, Prancis, ya, Jerman, memang jumlah penduduk masih banyak Rusia. Tapi dari sisi jumlah kekuatan militer secara sehol ya, secara keseluruhan itu ya ini menjadi potensi. Walaupun kita tahu negara-negara Eropa pun masih menahan diri untuk bisa berkonflik langsung dengan Rusia. Nah, kemudian juga di kitab ini dijelaskan bahwa memang bangsa Rusia ini adalah bangsa yang mahir berperang. Jadi memang kunci dari negara adidaya itu negara perang. Jadi dari 9 negara adidaya yang sudah kita bahas, semuanya adalah negara yang cinta perang. Bukan negara yang cinta damai. Di negara cinta damai enggak ada tuh yang jadi negara adidaya. Negara adidaya adalah negara yang mahir berperang. Kalau kita Indonesia cinta damai, berarti kecil peluang jadi negara. Nah, cuman masalahnya Rusia itu tadi defensif ya. Dia berperang untuk mempertahankan. Ketika dia keluar, maka karakter kemahiran berperangnya itu jadi hilang. Ini yang disebutkan dalam kitab. Makanya kemudian ketika ya setidaknya pada masa Uni Soviet ya konflik yang terjadi pada masa Perang Dingin yang kemudian dilakukan oleh Rusia ketika berhadapan dengan negara-negara Barat itu silih tangan, gitu. Jadi menggunakan negara komunis setempat, gitu. Tinimbang kemudian Rusia itu mengirimkan tentaranya, gitu ya. Kurang lebih begitu. Nah, kalau kita lihat secara historis kan kita bisa baca bagaimana tentara-tentara Rusia itu melakukan operasi militer di Perang Vietnam, antara Vietnam Utara, Vietnam Selatan, war. Di situ di belakangnya ada negara-negara komunis, Rusia dan China melawan Amerika, Perancis, Inggris gitu ya. Faktanya yang bertarung orang setidaknya Cina bantu lah, tapi Rusia kan tidak terlibat langsung. Perang Korea juga sama. Korea Utara itu lebih banyak disupport oleh Cina menimbang oleh komunisme Soviet. Ketika menguasai Afghanistan itu juga menjadi tempat yang ya, berkuasa di Afghanistan. Tapi akhirnya kemudian dia ya, dapat dipukul mundur oleh para mujahidin yang disupport oleh Amerika Serikat dan Sekutu. Nah, termasuk juga misalkan di Timur Tengah ya, di Suriah, di Irak gitu. Support Rusia itu ya tidak terlalu signifikan gitu untuk bisa menunjukkan keperperang mereka ya di luar wilayah. Kemudian kan ketika
negara-negara yang awalnya di bawah pengaruh Uni Soviet atau Rusia, negara-negara Eropa Timur gitu ya, Asia Tengah, itu eh, sphere of influence Rusia itu mudah hilang gitu. Makanya kemudian negara-negara Asia Tengah itu bisa dengan mudah Amerika Serikat masuk gitu ya. Negara-negara Eropa Timur juga dengan mudah Amerika Serikat dan sekutunya masuk. Beberapa langsung menjadi anggota NATO, beberapa menjadi anggota Uni Eropa gitu. Baru kemudian terhenyak ketika Ukraina yang memang berbatasan langsung. Nah ini yang kemudian terjadi ya, Rusia. Jadi kemampuan berperang dia itu tidak tidak ofensif ya, tapi defensif. Nanti ditunjukkan juga secara historis, memang tidak ada negara-negara luar Eropa yang akhirnya berhasil menguasai Rusia. Napoleon aja gagal, Hitler aja gagal. Tapi ya Rusia juga tidak bisa menunjukkan kemampuannya untuk ofensif keluar gitu. Jadi batas terakhir yang memang dia bisa pertahankan adalah teritori yang sekarang mereka kuasai. Ya mungkin juga sudah terlalu besar ya. Ngapain juga dia nambah-nambah gitu. Segini aja udah nggak terus. Gitu. Ya, itu yang terjadi. Banyak buku yang kemudian menjelaskan bagaimana perang-perang yang dilakukan oleh Rusia ya, di masa lalu. Nah kalau kita lihat ya ini dari dari penguasaan teritori memang bertahap ya. Rusia di tahun 1553 yang warnanya eh, coklat tua ya, dan perlahan nambah yang warnanya merah, kemudian juga tambah lagi warna kuning, warna hijau, dan seterusnya. Sehingga Rusia akhirnya menguasai wilayah yang sedemikian luas. Jadi tidak ujuk-ujuk langsung seluas yang sekarang. Memang ada tahapan. Nah, termasuk juga misalkan di pertemuan sebelumnya atau kapan ya, itu ada yang bertanya juga. Karena memang ini kan masalah sejarah ini kan masalah perhatian ya. Kita aware nggak dengan sejarah gitu. Kayak Asia Tengah itu kan wilayahnya Islam ya. Kita juga mungkin kok bisa tiba-tiba jadi negara komunis gitu. Ternyata itu sudah dikuasai oleh Rusia itu sebelum komunisme gitu. Kazakhstan, Turkmenistan ya, kemudian juga Uzbekistan gitu. Itu sejak tahun 1820. Artinya memang wilayah-wilayah Islam itu sudah lepas ya pada masa ya di Abbasiyah gitu ya. Bahkan itu juga kan sudah di luar kontrol dari kekhilafan Turki Utsmani, wilayah Persia ya, Persia apa dinasti Safawi ya, di Asia Tengah. Sehingga perlindungan, kalau kita bicara perlindungan kekuatan Islam, adidaya Islam, kekhilafan itu juga tidak begitu concern. Karena itu memang wilayah yang di luar kontrol dari kekhilafan Turki. Itu dikuasai oleh sultan-sultan lokal yang akhirnya mereka harus berhadapan langsung dengan Rusia di masa itu. Akhirnya kemudian kalah dan lepas. Nah, ini pada masa Uni Soviet ya melanjutkan ya setelah kemudian dikuasai pada masa Empire. Hanya ketika revolusi Bolshevik melahirkan negara Uni Soviet, Rusia mempertahankan wilayah-wilayah yang mereka kuasai dan terus berusaha merangsek ya dengan penyebaran ideologi komunismenya ke wilayah sekitar. Seperti misalkan di Asia Tengah kan Rusia hanya bisa menguasai Afghanistan walaupun sebentar. Dia juga berusaha untuk dengan China itu ada apa, konflik ya untuk penguasaan wilayah Mongolia, Xinjiang, sekarang Uyghur gitu ya. Walaupun itu memang tidak berhasil. Ini perspektif lain.
Kemudian juga kalau dibandingkan dari sisi penguasaan nuklir, memang negara nuklir di Eropa ini kan hanya eh, Inggris, Belgia, Prancis, Jerman, Italia, ada Turki, ya, Rusia. Sehingga ya Rusia ini kalau sekarang ya masih tetap menjadi negara yang punya potensi ancaman karena kepemilikan nuklirnya yang ya, ya tentu bagi negara-negara lain ini mengkhawatirkan seperti itu. Eh, nah ini kalau dipetakan mana wilayah yang menjadi potensi konflik ya dengan Rusia. Areanya hanya di dua titik. Pertama di eh, kisaran Laut Baltik ya, karena di situ Rusia berhadapan dengan negara-negara di Eropa Utara, Skandinavia. Nah, yang kedua adalah di Laut Hitam. Eh, di Baltik itu Rusia dia harus berhadapan dengan negara-negara
Ya, mohon maaf. Sinyalnya putus sebentar. Ya. Demi juga ketika kalau kita petakan ya penempatan pasukan dan kepemilikan pasukan dari Rusia dibanding eh, negara-negara yang ada di sekitarnya. Terutama ya kalau langsung dihadap-hadapkan dengan NATO memang eh, jauh ya. Antara NATO itu hanya 800 juga combat tank sama tanksnya juga. Eh, tapi kita juga bisa melihat ya dari kasus Ukraina ini bahwa eh, NATO juga tidak bisa tiba-tiba dia mengirimkan pasukan ya untuk berhadapan-hadapan langsung dengan Rusia. Makanya dengan sejarah masa lalu dari Rusia ini yang dia memang cukup kuat secara defensif ya. Ini juga menjadi catatan bagi negara-negara Eropa bahwa mereka menghindari penyerangan langsung ke Rusia gitu. Jadi kalaupun misalkan ya terlihat ya dalam dalam kasus di Ukraina ini Eropa menghindari gitu. Biarlah itu langsung dihadapi eh, oleh Ukraina secara langsung. Mereka mengirimkan pasukan ke Ukraina gitu. Nah, ini juga kita bisa baca seperti tadi bahwa memang Eropa uh, juga menghitung ya bagaimana dia menghitung bagaimana kemudian kalau melakukan peperangan secara langsung itu bisa menjadi potensi ancaman buat mereka. Nah, jadi itulah yang ditunjukkan bahwa memang fakta sejarah menunjukkan Rusia itu tidak pernah meraih kemenangan, termasuk juga dalam case Chechnya ya, yang diangkat di kitab ini. Chechnya ini kan hanya negara kecil saja kalau kita lihat ya di sini. Jadi kalau kita lihat Chechnya itu kan di poin bawah dekat nomor 5. Jadi dia masuk ke Federasi Rusia, eh, apa namanya, berbatasan dengan Georgia, nomor 5 ya. Ini negara Georgia, di atas itu ada Chechnya. Tapi ya cukup kewalahan ya. Sampai akhirnya kemudian mendapatkan formulasi eh, Rusia ini bisa menyelesaikan persoalan Chechnya dengan eh, dengan melakukan eh, apa adu domba lah, kita bisa sebut seperti itu ya. Pihak-pihak yang ada di Chechnya. Ya, ada pihak yang didukung oleh Rusia diberikan otonomi, ya janji politik lah, kuasa otonomi dan seterusnya. Ini kemudian Chechnya menunjukkan loyalitas kepada Rusia dan menghentikan konfliknya dengan Rusia. Dengan alasan dia sudah bisa mendapatkan konsesi-konsesi dan perdamaiannya dengan Rusia. Nah, ini juga ada kalau kita bahas. Nah, jadi kalau ofensif tidak pernah menang. Tapi kalau dia defensif selalu menang. Makanya memang dia ya kalau mau disebut jago kandang ya jago kandang. Sudah dalam case sangat populer itu adalah ketika terjadi invasi Napoleon dan nah ini sekedar gambaran saja perang-perang yang dimenangkan oleh Rusia itu kalau kita lihat itu ya di dalam negeri semua kan dengan Turki ya pada masa Turki Utsmani Rusia dapat tuh Crimea dengan Napoleon hanya kemudian kalah juga Napoleon di Perang Dunia Kedua dengan Hitler ya Nazi
dia bisa nggak bersalah dengan Georgia dan Churchill. Ini sekilas tentang Napoleon. Ya, kalau kita lihat dari peta penguasa Napoleon ini kan luar biasa. Napoleon itu dia penguasa Prancis ya, yang warnanya biru. Dia bisa merangsek ke barat dan timur. Eh, Negara-negara yang berwarna biru muda itu adalah negara-negara yang dibentuk oleh Napoleon gitu, di bawah kontrol dia. Ya. Eh, ini Napoleon. Jadi gagal Napoleon itu kemudian bisa menguasai Rusia. Dia sudah masuk ya. Jadi kalau kita lihat di penyerangan Napoleon ke Rusia ini, dia menjadikan Daci Warsawa sebagai base camp pasukannya. Dia berusaha masuk ke Rusia untuk menuju Moskow, kurang lebih dari bulan Juni sampai bulan September. Ini kan pas musim dingin, dan Napoleon tidak menduga ya, penyerangan di musim dingin ini justru mendapatkan kekalahan yang luar biasa. Kita lihat dari tentara yang berjumlahnya 422.000 gitu, yang diberangkatkan, yang warnanya biru ini kan masuk ya, dia selain dikalahkan oleh Rusia, tapi juga dia apa istilahnya ya, ada yang juga sampai eh, tidak mampu untuk menghadapi kondisi di musim dingin. Dia balik lagi tinggal 28, kehilangan jumlah tentara yang luar biasa, 400 ribu. Ini Napoleon. Ini peta yang lain. Nah, kemudian juga Hitler. Nah, ini yang menarik, itu ada yang membandingkan ya, antara Napoleon dan Hitler. Ada titik-titik kesamaan. Walaupun mereka eh, revolusi Prancis dengan revolusi Jerman jaraknya 129 tahun. Antara Napoleon jadi kaisar dengan Hitler jadi kanselir itu juga sama, 129 tahun. Cocok. Ketika Napoleon mulai perang
dengan Rusia 1812 dengan Hitler menyerang Rusia 1941 juga waktunya bedanya sama 129. Usianya juga sama. Napoleon ketika dia menyerang Rusia dan Hitler itu usianya 29 tahun. 29 tahun sudah jadi pemimpin negara besar. Kita yang belum 20, belum 30 tahun terus pengukuhan MA dulu supaya bisa jadi gubernur. Semua usia itu relatif. Kalau dia sudah terbentuk untuk bisa menjadi pemimpin, pastinya bisa. Nah ini ya Perang Dunia Kedua. Dulu Jerman Empire pada masa Hitler, dia kemudian menguasai wilayah-wilayah yang menjadi warnanya biru itu. Dia kuasai Prancis, bikin visi Prancis, ya, negara boneka. Kemudian juga Belgia, Belanda dia kuasai. Italia juga beraliansi kan dengan Jerman, Mussolini, negara-negara Eropa Timur semuanya dikuasai oleh. Bahkan ya tinggal negara netral aja kan, Swiss, Argentina, kemudian Swedia yaitu negara netral. Turki itu juga jadi negara netral. Nah sisanya itu ya dirangsek oleh Hitler. Dan Hitler berusaha menguasai Uni Soviet di daerah Kaukasus. Nah sama juga upaya Jerman untuk menguasai Uni Soviet ini ya tidak berhasil. Justru bahkan Jerman itu diserang balik Rusia, Soviet. Ya, ini gambaran karakteristik dari Rusia yang menunjukkan bahwa memang ya dia tipikal negara perang. Cuman beda dengan negara-negara perang yang sebelumnya kita bahas, dia semua perang yang sifatnya defensif. Itu yang menjadikan karakter unik ya dari Uni Soviet. Saya pilih itu dulu ya, bahasa. Walau Ya, alhamdulillah, Bapak Ibu jemaah sekalian, kita mendapatkan gambaran malam hari ini bahwa karakter ya yang dimiliki bangsa Jerman setidaknya akan mengenali kita terhadap bangsa Jerman seperti apa dalam memainkan politik mereka ya, baik politik dalam negeri mereka maupun politik luar negeri mereka ya. Ya, alhamdulillah buat Bapak Ibu, insya Allah ini sesi tanya jawab kita buka. Setidaknya kita masih punya waktu sekitar kurang lebih 30 menit ya, kurang lebih ke depan. Atau jika memang nanti pertanyaan yang lain masuk, kita minta kepada Ustaz nanti untuk menanggapi. Ya, buat Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan diskusi kita malam hari ini, bisa pertanyaannya langsung saja nanti diajukan, langsung raise hand. Kita mintakan nanti kepada Ustaz untuk memberikan tanggapannya, atau yang mau mengirimkan pertanyaannya melalui kolom chat juga bisa. Nanti akan kita minta kepada beliau untuk menanggapi pertanyaan yang masuk ya. Silakan Bapak Ibu. Ya. Monggo Bu, silakan Bu. Saya Ustaz. Oke, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Yang pertama tentang tadi karakter. Sebenarnya tadi sampun disampaikan ya, cuma buat saya kurang jelas, mungkin saya dijelaskan lagi. Kenapa disebutkan di sini karakter Rusia yang tidak
apa namanya, tidak percaya diri atau inferior gitu ketika kemudian berhadapan dengan dunia luar gitu. Padahal dia itu kan punya banyak apa namanya, punya banyak hal gitu ya. Misalkan ya tadi sudah dipaparkan, dia itu militernya juga besar, kemudian juga punya nuklir, terus kemudian ya dia punya sejarah yang kuat gitu, walaupun kemudian ya kuat dalam hal defensif ya. Tapi kan itu juga satu kekuatan begitu. Terus kemudian wilayahnya juga luas ya, walaupun tadi sudah juga disampaikan wilayah luas itu juga bisa jadi beban, tapi kan juga bisa jadi itu aset, itu maksudnya juga potensi. Kenapa kemudian justru yang disebut di kitab ini itu yang kemudian dinotis menjadi karakter Rusia itu merasa rendah diri, merasa inferior gitu dengan dunia di luar sana, itu kenapanya begitu. Ya, itu yang pertama, Ustadz. Kemudian yang kedua, terkait dengan krisis atau konflik Rusia dengan pihak lain yang mungkin yang ada itu Ukraina begitu ya. Dulu Ustadz mengatakan bahwa kebekuan keadaan itu akan berakhir kalau tokoh-tokoh utamanya itu berganti. Begitu. Nah ini kan tetap begitu ya, Putin juga terpilih lagi. Berarti kemudian keadaan juga akan masih begini-begini saja, Ustaz. Kalau kemudian tokoh-tokoh utamanya juga ternyata masih tidak berganti, begitu. Jadi krisis Ukraina itu juga masih akan, Rusia Ukraina juga akan masih begini-begini saja kah, begitu? Atau seperti apa? Oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Ustaz, terkait dengan konflik Palestina, oke. Mohon izin agak beda topik begitu. Tentang krisis di Gaza, khususnya yang terbaru di Rafah, ini kan bisa kita lihat dunia internasional itu protes gitu ya, speak up gitu untuk kemudian menunjukkan sikap yang tidak sepakat gitu dengan apa yang dilakukan oleh Israel gitu. Karena ya walaupun kemudian memang motivasinya bisa jadi karena kemanusiaan ya, karena memang apa yang hari ini terlihat itu kan memang di luar nalar kemanusiaan. Yang ingin saya tanyakan itu seberapa mampu akumulasi gelombang protes masyarakat dunia itu mengubah konstelasi internasional, konstelasi dunia. Terus seberapa mampu akumulasi rasa kemanusiaan ini merubah konstelasi dunia, itu yang pertanyaan saya. Kemudian yang selanjutnya, apabila memang tidak atau tidak bisa begitu ya, misalkan memang tidak bisa, ini keadaan akan berubah hanya dengan akumulasi gelombang protes karena kemanusiaan ini, terus kemudian gelombang protes masyarakat dunia itu harus kemudian terjadi perubahan. Oke. Sampun Ustadz, itu dulu. Yang pertama ya, tadi sempat terputus, mudah-mudahan tertangkap pertanyaannya tentang karakter inferioritas dari Rusia. Kenapa? Gitu. Padahal kan dari sisi kapabilitas negaranya dia besar, negara wilayah itu wilayah teritorinya terluas, kemudian juga sempat menjadi negara adidaya pada masa Uni Soviet ya, juga menjadi negara empire ya di masa lampau, dan sekarang juga Rusia sebenarnya masih leading secara posisi internasionalnya gitu. Ya kalau kita simak, dan tadi juga sudah saya jelaskan bahwa rasa inferioritas ini kan juga diakibatkan dari sejarah masa lampau. Kan saya sudah singgung bagaimana misalkan ketika Rusia ini harus dihadap-hadapkan dengan compare ya, dibandingkan dengan negara-negara Eropa, secara teknologi dia belakangan. Dan juga ketika dia berada dalam pergaulan negara-negara Eropa,
Rusia ini adalah negara periferal ya, gitu. Kalau kita petakan di peta Eropa, negara pinggiran gitu ya. Bukan pusat dari Eropa gitu. Kalau dalam teori regionalisme ini kan negara di kawasan itu bisa dipetakan ada negara core, negara inti, dan negara periferal. Negara periferal itu negara yang paling beda gitu, dibandingkan dengan keseluruhan negara di kawasan. Jadi bukan negara yang paling lemah, enggak juga. Bukan negara yang paling terbelakang, enggak juga. Tapi negara yang paling beda, itu namanya negara periferal. Dan periferal itu ada periferal positif, ada periferal negatif gitu. Nah, contoh misalkan kalau di Asia Tenggara, Singapura itu negara periferal. Kenapa? Karena negara lain itu berkembang, dia maju sendiri gitu. Negara lain itu Melayu atau Indochina, nah dia Cina sendiri gitu. Negara lain itu eh, apa namanya? eh, negara-negara eh, perekonomiannya berbeda, dia negara-negara jasa sendiri. Nah, jadi dia yang paling beda. Gitu. Nah, Uni itu juga kalau dipetakan di peta Eropa, dia kadang disebut Eropa, kadang juga dia dibuat kawasan sendiri ya. Di bukunya di buku saya lupa siapa penulisnya. Terkait dengan pemetaan regionalisme di dunia itu Uni Soviet itu dijadikan sebagai satu kawasan sendiri saking luasnya gitu. Nah, tapi ketika kalau mau digabungkan ke Eropa, dia tuh beda sendiri gitu. Misalkan dari sisi agama ya. Yang lain Katolik, Protestan, dia Ortodoks gitu. Walaupun mungkin ada Ortodoks lain kan, ada Yunani itu Ortodoks gitu. Tapi ya mainstream dari Eropa itu adalah Katolik atau Protestan. Kemudian juga dari sisi ideologi, misalkan dulu semua liberal, dia dulu komunis sendiri gitu. Walaupun ada negara-negara komunis di Eropa Timur, walaupun sekarang sudah ditinggalkan semua. Dan seterusnya dan seterusnya. Gitu. Nah, rasa beda sendiri ini yang juga menjadikan muncul inferioritas, ya, ketidakpercayaan diri. Gitu. Terlebih misalkan bedanya itu yang sifatnya tadi negatif, gitu. Bukan beda yang baik-baik gitu kayak Singapura, dia beda tuh maju. Kalau Eropa maju dia miskin sendiri ya, itu kan beda yang negatif. Gitu. Nah ini salah satu faktor itu. Dan ketika itu sifatnya akumulatif, akumulatif historik, ya, berulang pada sejarah masa lalu, nah tentu ini menjadi pembentuk karakter yang kuat. Sama kayak Indonesia. Indonesia ini kan ketika menjadi negara yang dijajah, ya, dan mental inlander, ya, negara jajahan itu terus melekat. Akhirnya kemudian muncullah karakter bangsa yang bangsa inlander ketika berhadapan dengan orang Barat, ya, orang bule, orang Eropa, seolah mereka itu lebih dibandingkan kita. Jika kita tidak bisa berbahasa asing, kita jadi inferior. Gitu. Padahal kan sudah kita cuek aja pakai bahasa Indonesia gitu misalkan. Suruh mereka yang belajar bahasa Indonesia gitu, bukan kita hanya kemudian dia tidak mau gaul dengan kita meningkatkan kemampuan bahasa. Nah, itu yang saya sebut sebagai inferioritas yang diakibatkan faktor sejarah. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Saya lihat Rusia itu kurang lebih seperti itu. Sehingga kejayaan di masa Uni Soviet, kejayaan di masa kekaisaran, ya, atau juga sebenarnya Uni Soviet itu atau Rusia sekarang itu ya negara maju. Nah, cuman ketika dibandingkan, mereka seolah-olah menjadi rendah.
Sehingga akhirnya kemudian dia mencari teman lain gitu ya, yang dianggap bisa setara. Muncullah salah satu dalam konteks ekonomi itu adalah BRICS misalkan ya. Brazil, Rusia, India, China. Itu kan nggak ada Eropanya satupun kan. Dia merasa setara di situ, gitu. Merasa hebat di situ. Tapi ketika harus berhadapan dengan Eropa, dia enggak. Kurang lebih begitu. Nah, yang kedua tentang Ukraina ya. Ya, jadi memang kadang faktor elit ini menjadi kan gini, ketika terjadi konflik ya, dan konflik itu seolah-olah tidak ada solusi, kan itu dicariin. Kira-kira peta konfliknya itu seperti apa? State vis-a-vis state ya, negara lawan negara. Negara itu siapa pengendalinya? Ada elit, ya, kepala negara atau siapa gitu, kepala negara. Gitu. Nah, ketika kondisi konflik itu anggaplah stabil gitu ya, begitu-begitu aja gitu. Maka kalau dalam teori perubahan itu harus ada external exchange ya, ada faktor luar yang mempengaruhi gitu. Nah, faktor luar itu bisa mengubah situasi konflik antar negara atau mungkin mengubah situasi elit gitu. Sehingga intervensi itulah yang dibutuhkan gitu, untuk mengubah situasi yang sifatnya stabil atau stagnan. Ini kalau dalam teori sistem dinamika itu begitu ya. Jadi kalau misalnya gini, Bandung setiap musim hujan banjir, itu kondisi yang begitu-begitu terus. Gimana supaya tidak banjir? Berarti kan harus ada faktor eksternal yang dipaksa supaya kita tidak terjebak kepada vicious circle, ya, lingkaran setan. Sama kayak misalkan, kenapa orang bodoh karena tidak sekolah? Kenapa tidak sekolah? Karena tidak punya uang. Kenapa tidak punya uang? Karena tidak bisa bekerja. Kenapa tidak bisa bekerja? Karena dia bodoh. Nah, itu kan jadi vicious circle kan? Jadi lingkaran setan gitu. Gimana supaya keluar dari lingkaran setan? Harus ada intervensi. Maka dikasihlah beasiswa sehingga orang yang tidak punya uang bisa belajar sehingga dia bisa pinter. Kalau pinter dia keluar dari lingkaran. Gitu. Misalkan itu contoh. Ini juga sama ketika terjadi konflik Rusia Ukraina. Rusia dipimpin Putin. Putin memang prinsipnya begitu. Ukraina dipimpin Zelensky. Zelensky prinsipnya begitu, gitu ya. Ya, situasinya kan ini tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah gitu ya. Rusia juga tidak mau mengerahkan segenap dayanya untuk mengambil alih Ukraina. Ukraina juga dia tidak bisa melawan untuk bisa mengusir sepenuhnya Rusia gitu. Jadi situasinya stagnan gitu. Maka butuh ada intervensi gitu. Nah, ketika intervensi internasional tidak terjadi kan, Barat tidak mau dukung, ya dukungnya segitu aja kepada Ukraina. Maka salah satu peluang untuk perubahan itu ya ada perubahan elit. Putinnya ganti atau Zelensky ganti, gitu, ganti aktor gitu. Nah, sehingga kemudian itu ada peluang ada perubahan situasi. Jadi saya melihatnya begitu. Jadi sudah 2 tahun lebih ya Ukraina Rusia ini stagnan gitu. Rusia begitu gitu ya. Ukraina begitu gitu. Ketika ada tawaran perdamaian juga Rusia sikukuh bahwa harga matinya adalah Ukraina tidak masuk NATO, tidak masuk Uni Eropa, kemudian juga dia berada di bawah kontrol Rusia, terutama tadi untuk akses laut kita. Gitu. Ukraina di bawah Zelensky itu ini negara kami, negara berdaulat. Kita bebas dong masuk ke NATO, ke Uni Eropa. Kita ingin memajukan, yang lebih pro Barat gitu. Tapi ketika dia jadi negara NATO, ini jadi ancaman buat Rusia. Putin nggak mau. Makanya kemudian dia lakukan intervensi. Itu kan situasi yang ya stagnan. Nah, makanya caranya tadi, kalau tidak ada intervensi Barat, ya, oke Barat mau nggak dia intervensi dengan bantu penuh
Ukraina usir Rusia. Betul-betul Ukraina itu dijadikan NATO. Nah, itu ya dia membuka front baru konflik kan, yang awalnya Rusia dan Ukraina jadi Rusia dengan NATO atau Rusia dengan Amerika. Hitung-hitungan ini akan mengubah situasi konflik eskalasi meluas, dan itu tentu akan dihindari oleh negara status quo ya. Jadi teorinya negara status quo Amerika sekarang sedang menghegemoni kan. Dia pasti akan menghindari situasi yang mengubah status quo gitu. Jadi konflik besar itu akan dihindari oleh Amerika. Nggak mau, pasti nggak akan. Gitu. Rusia juga sama. Ukraina itu harga mati sebagai front liner dia untuk bisa masuk ke laut. Ya caranya tadi, kalau intervensi dari luar nggak bisa, ya berarti perubahan elit, gitu ya. Ya pilihannya kan di Ukraina atau di Rusia. Rusia Putin masih kuat gitu, dirongrong, dibikin misi-misi intelijen, dibikin cara-cara gimana supaya Putin tidak menang. Ternyata dia masih kuat. Zelensky juga sama kan, dia masih kuat secara itu. Ya kalau masih kuat ya masih stuck. Sampai kapan? Ya sampai ada perubahan. Jadi memang kadang kalau istilah saya itu bukan istilah saya, ini juga di dalam istilah politik itu ada namanya menunggu Godot. Jadi menunggu sesuatu yang di luar skenario. Sehingga ya contoh misalnya kayak GAM dengan Indonesia gitu ya, konflik di Aceh kan, konflik gitu, itu kan stagnan, tidak ada tsunami, itu malah diselesaikan oleh tsunami. Karena tsunami terjadi krisis kemanusiaan, akhirnya GAM juga tidak nuntut lebih, Indonesia juga tidak nuntut lebih, hanya mau damai, selesai kan Aceh. Karena memang ada situasi eksternal yang memaksa mereka harus berpikir realistis gitu kan, nggak mungkin dalam situasi bencana mereka terus perang, harus ada bantuan gitu, terpaksa itu di kondisi sama kayak Papua gitu, ini nunggu Godot aja. Nah kalau dikaitkan dengan Palestina kurang lebih sama gitu. Palestina itu ya nunggu Godot juga gitu. Kalau situasinya masih seperti ini, walaupun ini kan Israel di atas angin kan kemarin-kemarin, negara Arab mulai normalisasi, bahkan sekarang kuat gitu ya, tidak bergeming ketika Israel sedemikian rupa melakukan kekejaman terhadap Muslim di Gaza, di Rafah, di Palestina. Itu penguasa-penguasa Arab itu tidak bergeming gitu, untuk melanjutkan relasi dengan Israel. Kan tidak ada yang memutuskan hubungan diplomatik ya. Yang kemarin apa namanya? Yang kemarin menormalisasi itu Bahrain, Maroko gitu. Kemudian Uni Emirat Arab itu kan tidak memutuskan hubungan diplomatik, padahal mereka sudah normalisasi. Yang sudah lama ya, Yordan, Mesir, Turki itu tidak memutuskan hubungan diplomatik. Artinya di atas angin Israel itu masih kuat gitu untuk mendapatkan penerimaan dari negara-negara Muslim gitu. Sekejam mereka itu tidak mengubah situasi itu. Jadi itu di atas angin mereka. Dan itulah yang nampak dari konstelasi internasional di case Palestina. Nah, akhirnya kemudian kan ini memicu tadi ya, memicu kekritisan orang-orang yang rasional gitu, di Barat terutama. Kalau di kalangan Muslim mungkin sudah jenuh, sudah stuck gitu. Makanya demo-demo di negeri-negeri Muslim itu ya mungkin udah capek ya, udah lelah gitu. Begitu-gitu aja, nggak ada solusi. Karena memang solusinya harus diselesaikan penjajahan. Nah, cuman situasi internasional kan tidak ke arah sana. Gitu. Saya selalu bicara kalau tentang Israel itu masalahnya itu adalah perubahan konstelasi internasional. Apa yang membuat Israel itu muncul? Ada perubahan penguasaan adidaya di kawasan. Dulu dikuasai oleh Turki Utsmani, diambil alih oleh Inggris. Disitulah kemudian muara dari
kemunculan problem. Perubahan konstelasi itu menjadi syarat mutlak ya, selesainya problematika Palestina. Cuman kan mengubah konstelasi itu nggak mudah, gitu. Nggak mudah. Gitu. Karena sebelum masuk ke konstelasi, kita bicara konstelasi di sini. Ya. Konstelasi itu adalah perilaku negara-negara adidaya gitu. Kalau adidayanya masih status quo, masih Amerika, masih Prancis, Inggris, ya nggak akan ada perubahan gitu. Perubahan konstelasi itu ada perubahan adidaya gitu, ada adidaya baru. Gitu. Nah, tentu adidaya yang seperti apa dalam case Palestina ya adidaya yang akan membela Palestina kan, dan itu harus adidaya Islam gitu. Karena nggak mungkin kita berharap kepada adidaya lain gitu yang memang akan membela Palestina. Sekontra-kontranya Rusia, kemudian Cina ya, dengan Amerika Serikat dan Barat, tetap pembelaan kepada Palestinanya kan tidak pol gitu ya, hanya segitu-gitu aja. Gitu. Cuman kan memunculkan adidaya Islam itu juga bukan perkara yang sederhana. Ada tahapan-tahapannya, ada prosesnya. Gitu. Nah, sehingga yaitu menunggu godot lagi kan gitu ya. Walaupun ya nggak godot juga gitu ya. Tapi ya harus diupayakan ke arah sana. Jadi kalau pertanyaannya, ketika sekarang dunia speak up ya di Eropa, kampus, walaupun dengan alasan kemanusiaan, itu tidak akan sampai kepada mengubah konstelasi. Tapi mereka ya menunjukkan keprihatinan bersama. Ya setidaknya kalaupun berhasil itu akan membangun kesadaran politik internasional. Tetapi kalau kesadaran politik di masing-masing negara barat ya, misalkan demonya di Amerika, di Eropa gitu, ya itu paling hanya mengendurkan kekejamannya Israel gitu. Tidak akan kemudian mengubah konstelasi atau mengubah Israel itu hengkang dari penguasaan Palestina. Itu nggak akan sampai. Tapi kalau kesadarannya itu bisa muncul di negeri-negeri Muslim, maka semestinya umat Islam itu bisa memetakan dari kesadaran itu dari tahapannya yang bisa membela Palestina. Negara itu harus masuk ke konstelasi internasional. Jadi kalau ditanyakan arahnya kemana, harus diarahkan ke sana. Kita butuh kesadaran umat Islam. Kalau kesadaran internasional, ya itu hanya membangun rasionalitas kemanusiaan mereka saja. Itu tidak akan konstelasi. Tapi kesadaran umat Islam yang nanti membutuhkan solusi ya, negara adidaya yang membela Palestina, mengumandangkan cinta. Walau Ya Ustaz, jazakumullah khair. Ya, alhamdulillah Ustaz. Ini masih ada pertanyaan Ustaz, satu lagi di kolom chat kita atas nama Bapak atau Mas Rio ya. Assalamualaikum, apa Ustaz izin bertanya, mengapa setelah runtuhnya Uni Soviet, Rusia belum mampu mengendalikan kekuatan sebagai negara adidaya, mengembalikan kekuatan sebagai negara adidaya, bahkan pengaruhnya di Eropa hilang. Jazakallah khairan. Mohon tanggapannya Ustaz. Pertanyaan dari Pak Rio atau Mas Rio ini. Monggo Ustaz. ya, pertama Rusia dengan Uni Soviet itu kan beda ya. Rusia bukan lagi negara ideologis gitu, yang dia punya misi ideologis. Nah, sehingga eksistensi di dunia internasional itu kalau dia bukan negara ideologis itu seperti negara yang kehilangan arah gitu. Dia hanya mencukupkan untuk national interest saja, kepentingan nasional untuk eksistensi negara. Ketika negara itu tidak punya misi ideologis, ya dia tidak punya alasan untuk kemudian menjadi negara adidaya gitu. Karena adidaya itu adalah negara yang berpengaruh, negara yang mengatur konstelasi internasional.
ketika dia mau ngatur konstelasi, berarti kan dia ada misi, sehingga dia akan kerahkan segenap daya upaya dia untuk mewujudkan misinya itu. Kalau misinya nggak ada, ya ngapain kan gitu. Ya urusan dia saja. Gitu. Makanya kenapa misalkan ketika Rusia bikin bridge gitu ya, ya itu hanya pertarungan kepentingan, bukan kemudian pertarungan itu. Karena untuk punya misi ideologis itu effortnya besar. Dia harus siapkan pasukan, dia harus siapkan riset, dia juga harus siapkan persepsinya. Pikirannya tidak hanya ngurusin negara dia, tapi juga ngurusin dunia. Gitu. Seperti apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat sekarang. Dia punya misi ideologis. Rusia kan enggak. Ya. Dibandingkan dengan dulu zaman Uni Soviet. Walaupun misinya komunisme, tapi itu punya misi. Punya komunisme internasional, dia punya ide, punya gagasan disebarluaskan. Nah, sehingga itulah yang menyebabkan kenapa Rusia itu tidak sedikdaya Uni Soviet. Walaupun Uni Soviet terseok-seok, tapi ya dia masih punya misi sampai runtuh. Tapi ketika Rusia nggak ada lagi. Sama juga Cina ya. Nah, Cina itu dia masih menyebut negara komunis. Ya. Partai komunis masih berkuasa. Tapi komunismenya itu bukan komunisme ideologis, tapi komunisme yang digunakan untuk mengatur misi nasional. Kayak Cina itu ya kalau analisa saya ya, itu tidak akan bisa menjadi negara adidaya selama dia tidak punya misi ideologis. Kalaupun dia berhadapan-hadapan dengan Amerika itu hanya pertarungan kepentingan. Karena Cina nggak ada misi ideologis, ngapain? Dia datang ke Indonesia, ya, infrastruktur macam-macam itu nggak nyebarin komunisme gitu. Dia hanya ingin mengeruk kekayaan Indonesia gitu. Datang ke Afrika, ya ngeruk aja gitu. Untuk apa? Untuk nasional interest dia. Nggak ada dia niat untuk mengkomuniskan Indonesia. Gitu. Karena memang nggak ada misi-misi. Gitu. Nah ini yang mungkin saya agak berbeda ya dengan ada yang waspada Cina negara komunis. Jadi sejauh pengamatan saya tentang Cina masuk ke Indonesia itu ya misi ideologisnya itu nggak ada. Sehingga Cina itu juga masih belum menjadi ancaman ideologis ya bagi Amerika. Sehingga rivalitas Cina dengan Amerika itu hanya rivalitas kepentingan nasional. Gitu. Persaingan dagang lah gitu ya. Dan kemudian persaingan di level konstelasi. Itu Bang Rio ya, walaupun Ya, alhamdulillah sudah ditanggapi ya Pak Rio. Coba kami konfirmasi dulu kepada Bapak Ibu jemaah sekalian. Apakah masih memang ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan diskusi kita malam hari ini? Ya, kalau tidak ada berarti kita cukupkan dulu Ustaz untuk malam ini. Kira-kira ada yang ingin disampaikan Ustaz sebagai closing statement untuk malam ini? ya, insya Allah kita nanti masih lanjutkan ya, tentang Rusia. Kita bahas tentang Rusia sebelum masa dan setelah komunisme. Mungkin satu atau dua pertemuan dan kita bisa tuntaskan tentang Rusia ini, mengenali lebih dalam lagi ya, Rusia ini seperti apa. Walau